Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas hasil tugas kami, yaitu mengenai manajemen rantai pasok kentang di Modo Inding. Kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu pertama ada Anggita Florence, kedua Lita Widya Surmiatna, ketiga saya sendiri yaitu Tri Permatasari, keempat Denilson Joshua, kelima Muhammad Irham Fadila, dan yang terakhir Kelvin Al-Fatah. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai objek kajian. Supply chain management atau manajemen rantai pasok merupakan sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan seluruh proses di dalam perusahaan atau organisasi untuk mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen. Proses rantai pasok sendiri terdiri dari proses perencanaan, sumber daya input, transportasi, distribusi, pergudangan, pembayaran, dan sistem informasi hingga proses return. Tujuan dari sistem rantai pasok yaitu untuk memaksimumkan akumulasi nilai dan profit dari setiap komponen rantai pasok. Next. Kecamatan Mondoinding merupakan desa yang memiliki 10 desa yang terdiri dari Desa Mokobang, Wulur Maatus, Pelelon, Maka Oroyen, Pinang Sungkulan Utara, Pinang Sungkulan, Linilean, Kakenturan, Kakenturan Barat, dan Desa Sinisir. Desa Linelean yang memiliki luas wilayah sebesar 750 hektar meter persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 1.074 jiwa. Penduduk desa Linelean yang bergantung besar dengan menjadi petani dengan menanam bermacam-macam tanaman hortikultura seperti kentang, bawang daun, tomat, wortel, kubis, sawi, kacang buncis, cabai keriting, ubi jalar, jahe, dan lambu atau sambiki dengan luas pemakaian lahan pertanian sebesar 226 hektar dengan jumlah produksi 2.422,5 ton per tahun. Selanjutnya itu ada lokasi kajian. Lokasi kajian manajemen rantai pasok ini berada di Desa Linelean, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan. Kecamatan Modoinding sendiri merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian yang berada pada 1.000 meter dari permukaan laut. Dengan luas lahan pertanian kurang lebih 6.640 hektar, tanaman kentang cocok dibudidayakan pada daerah dingin. Dengan memiliki ketinggian sekitar 1.000 sampai 2.000 meter dari permukaan laut, di mana desa Linelean juga terkenal sebagai desa penghasil kentang yang memiliki kualitas tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Irham. Selanjutnya masuk ke pembahasan simpul asal dan simpul tujuan, di mana dari not pertama itu ada petani dan dilanjutkan pengepul sampai di mana ke not terakhir yaitu ada not konsumen. Simpul asal dan simpul tujuan. Nah, berdasar gambar di atas itu bahwa setiap simpul ke simpul yang lain dihubungkan dengan beberapa jaringan simpul pertama atau simpul awal bermula dari petani yang sebagai produsen kentang mendistribusikan hasilnya ke pengepul untuk proses kentang lebih lanjut. Lalu pada simpul pengepul berpindah dengan dibantu jaringan transportasi untuk memindahkan hasil kentangnya itu ke gudang yang dimana kentang nanti akan disimpan. Lalu pada gudang nantinya akan didistribusikan lagi ke simpul retailer. Dan di mana pada akhirnya akan berpindah ke simpul tujuan yaitu konsumen yang membeli produk kentang tersebut. Selanjutnya ada peta jaringan logistik. Untuk di bagian hulu itu ada petani 1, petani 2, petani 3 di mana akan bekerja sama dengan pengepul, di mana pengepul ini akan bekerja sama lagi dengan sebelum ke pedagang besar itu mereka bekerja sama dengan PT Mulia Food Manado dan baru mereka lanjut ke pedagang besar. Nah, dari pedagang besar ini baru berakhir ke customernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Denilson. Denilson dipersilakan.
Terima kasih, Irham. Untuk selanjutnya, berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa petani memiliki peran sebagai produsen menghasilkan kentang. Kentang tersebut dijual kepada pengepul yang berperan sebagai distributor satu. Distributor satu berperan untuk mengumpulkan seluruh hasil panen petani. Dari hasil pengepul kemudian didistribusikan oleh PT Multifood Manado. PT Multifood Manado berperan sebagai pemasok bahan produk makanan seperti pemasok kentang di Modoinding. Kentang tersebut kemudian didistribusikan oleh PT Multifood Manado kepada pedagang besar yang selanjutnya oleh pedagang besar kentang tersebut disalurkan ke konsumen. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikategorikan saluran distribusi kentang tergolong saluran rantai pasok yang panjang. Lanjut, saluran rantai pasok yang panjang mulai dari petani hingga ke konsumen menyebabkan petani mengalami kerugian. Petani menjual harga kentang rata-rata per karung sebesar 350.000. Harga tersebut kurang sesuai karena untuk memanen kentang dibutuhkan waktu 3-4 bulan. Berbeda dengan petani, kentang distributor dapat memperoleh keuntungan 30.000 per karung dalam waktu 1 hari. Berikut dari pelaku logistik, yang pertama ada produsen, yaitu petani, distributor 1 yaitu pengepul, distributor 2 yaitu PT Mulia Food Manado, retailer yaitu pedagang, dan customer adalah customer yang membeli kentang. Baik, untuk penyedia jasa logistik. Penyedia jasa logistik kentang di Modoinding yaitu PT Multifood Manado yang merupakan perusahaan pemasok produk makanan. PT Multifood Manado memiliki strategi informasi yang baik, yaitu dalam strategi perusahaan ini menggunakan strategi informasi berupa face-to-face atau secara langsung dengan tatap muka, di mana customer melakukan pemesanan langsung pada pabrik yang telah bekerja sama dengan PT Multifood. Tidak hanya itu, PT Multifood dapat juga dilakukan dengan melalui telepon, faxmail, dan internet untuk mempersingkat dan mempermudah serta untuk mengurangi proses biaya pemesanan. Penyedia fasilitas logistik. PT Mulia Food Manado menyediakan pelayanan transportasi seperti menyediakan sarana pengangkutan kentang dari distributor 1 ke pedagang besar. Oke, permasalahan dan solusi. Next. Untuk permasalahannya di sini, permasalahan yang terjadi di Desa Linilean berupa saluran distribusi yang panjang. Saluran distribusi tersebut terdiri dari petani ke pengepul, pengepul ke pedagang besar, dan pedagang besar ke konsumen. Akibat dari saluran rantai pasok yang panjang, petani mengalami kerugian karena harga kentang tersebut dibeli murah oleh pengepul. Kemudian, untuk solusinya, solusi dari permasalahan yang terjadi di Desa Linilean adalah berupa pemotongan saluran rantai distribusi yang telah ada sebelumnya, menjadi petani ke pedagang besar dan pedagang besar ke konsumen. Dengan adanya pemotongan tersebut, petani akan mendapatkan hasil jual kentang mereka naik sebesar Rp30.000 dari harga sebelumnya. Kemudian di sini ilustrasi gambarnya, di mana petaninya yang tadinya harus ke pengepul, dia langsung ke pedagang besar, sehingga mereka dapat menaikkan harga jualnya menjadi lebih tinggi, Rp30.000 dari petani langsung ke pedagang besar, langsung ke konsumen. Kemudian seperti itu saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian pembahasan hasil dari tugas kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.